Kemampuan dan visi pengusaha Indonesia kian membuktikan diri di panggung internasional, termasuk dalam dunia sepak bola. Tak hanya fokus pada sektor bisnis utama mereka, sejumlah pengusaha Indonesia telah menunjukkan keberanian dan ambisi besar dengan mengakuisisi klub sepak bola di luar negeri. Menariknya, klub-klub yang diakuisisi ini bukan sembarang tim. Beberapa di antaranya adalah klub yang berkiprah di Liga Top Eropa, mencerminkan keseriusan dan skala besar dari investasi yang mereka lakukan. Langkah ini juga membuka berbagai peluang baru, khususnya dalam mendukung pemain lokal untuk merintis karir di luar negeri. Tak hanya menjadi portofolio bisnis yang prestisius, kepemilikan klub oleh pengusaha Indonesia ini berpotensi menjadi jalur emas bagi pemain-pemain muda berbakat tanah air. Mereka dapat lebih mudah mendapatkan kesempatan tampil di kompetisi internasional yang kompetitif, menambah pengalaman, dan mengasah kemampuan di level tertinggi. Berikut adalah 5 klub luar negeri yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia. Salah satu di antaranya bahkan akan berkompetisi di Serie A Italia musim 2024-2025. 1. Como 1907. Dari ambang kebangkrutan hingga promosi ke Serie A berkat Hartono bersaudara. Salah satu klub yang kini menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola adalah Como 1907, tim asal Italia yang baru saja memastikan tempatnya di Serie A musim 2024-2025. Prestasi ini diraih setelah Como menutup musim 2023-2024 di posisi kedua klasemen Serie B, tepat di bawah Parma. Menariknya, kesuksesan ini tak lepas dari peran penting konglomerat asal Indonesia, Hartono bersaudara, melalui grup Jarum. Kisah Como 1907 di bawah kepemilikan Hartono bersaudara dimulai pada tanggal 4 April tahun 2019, saat klub tersebut berada di ambang kebangkrutan. Dengan harga akuisisi sebesar 850.000 euro, setara 14 miliar rupiah, dan tambahan pelunasan utang klub senilai 2,5 miliar rupiah, Hartono bersaudara mengambil alih Como yang saat itu hanya bermain di Serie D, kasta keempat Liga Italia. Setelah akuisisi, Hartono bersaudara langsung melakukan berbagai pembenahan strategis. Mereka merenovasi stadion, membangun infrastruktur baru, mendirikan akademi pemain muda, serta meningkatkan kualitas tim utama. Upaya ini mulai membuahkan hasil pada musim 2019-2020, saat Como berhasil promosi ke Serie C. Perjalanan klub berlanjut ke Serie B pada musim 2021-2022, di mana mereka bertahan selama 3 musim, sebelum akhirnya meraih tiket ke Serie A untuk musim 2024-2025. Dalam kurun waktu hanya 4 tahun, Hartono bersaudara tidak hanya menyelamatkan Como dari kebangkrutan, tetapi juga mengantarkan klub ini ke level tertinggi sepak bola Italia. Kesuksesan ini menjadi bukti nyata bagaimana investasi dan manajemen yang tepat dapat membawa perubahan besar. Kini, Como 1907 siap mencetak sejarah baru di Serie A, sekaligus membawa nama Indonesia lebih dikenal di kancah sepak bola dunia. 2. Tranmere Rovers, klub Inggris bersejarah yang dimiliki oleh Santini Group dari Indonesia. Tranmere Rovers adalah salah satu klub bersejarah di Inggris yang saat ini berkompetisi di League 2, kasta keempat Liga Inggris, pada musim 2023-2024. Berdiri pada tahun 1884, klub ini berbasis di Birkenhead, Wirral, dan awalnya dikenal dengan nama Belmont FC. Tranmere Rovers bermarkas di Prenton Park, sebuah stadion yang terletak di wilayah Merseyside. Kepemilikan saham Tranmere Rovers menjadi sorotan karena keterlibatan Santini Group, jaringan bisnis asal Indonesia yang dikelola oleh keluarga Wanandi. 3 sosok kunci di balik Santini Group adalah Emmanuel Lestarto Wanandi, Alukito Wanandi, dan Paulus Witarsa Wanandi. Melalui investasi mereka, keluarga Wanandi turut mengambil bagian dalam pengelolaan klub, menandai jejak Indonesia dalam dunia sepak bola Inggris. Meski sebagian saham klub dimiliki oleh Santini Group, posisi chairman Tranmere Rovers dipegang oleh Mark Palios, seorang mantan pemain sepak bola profesional yang kini juga terlibat dalam manajemen klub. Kombinasi antara pengalaman Palios di dunia sepak bola dan dukungan finansial dari pemilik saham memberikan fondasi yang kuat untuk perkembangan klub. Sebagai klub dengan sejarah panjang, Tranmere Rovers memiliki basis pendukung setia dan ambisi untuk meraih prestasi lebih tinggi.
Keterlibatan keluarga Wanandi melalui Santini Group tidak hanya menunjukkan potensi besar pengusaha Indonesia dalam investasi olahraga, tetapi juga memberikan peluang untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan dunia sepak bola internasional. Dengan pengelolaan yang solid, Tranmere Rovers berpotensi melangkah lebih jauh, melampaui kompetisi Ligue 2, dan mengembalikan kejayaan mereka di panggung sepak bola Inggris. 3. US Lecce, klub Serie A Italia dengan jejak investasi pengusaha Indonesia. US Lecce adalah klub sepak bola asal Italia yang saat ini berkompetisi di Serie A, liga teratas di negara tersebut. Klub ini memiliki sejarah panjang yang dimulai pada tanggal 17 Maret tahun 1908, sebelum kemudian didirikan kembali pada tahun 1934. Saat ini, Lecce bermarkas di Stadio Ettore Giardiniero, stadion dengan kapasitas 31.533 penonton, yang menjadi saksi perjalanan tim ini dalam menghadapi berbagai kompetisi bergengsi. Langkah besar dalam sejarah klub terjadi pada Mei tahun 2022, ketika US Lecce menjadi salah satu tujuan investasi pengusaha Indonesia. Alvin Saryatmadja, seorang tokoh bisnis terkemuka dan pemimpin grup media MTech, bersama dengan konsorsium, mengakuisisi 10% saham klub. Investasi ini menandai keterlibatan Indonesia dalam salah satu liga sepak bola paling prestisius di dunia, sekaligus mencerminkan visi Alvin untuk berpartisipasi dalam pengembangan sepak bola internasional. Sebagai klub yang dikenal dengan semangat juangnya, US Lecce memiliki reputasi sebagai tim yang mampu bertahan di tengah persaingan sengit Serie A. Keterlibatan Alvin Saryatmadja tidak hanya memperkuat struktur finansial klub, tetapi juga membuka peluang bagi talenta sepak bola Indonesia untuk memperluas jangkauan karir di panggung global. Dengan dukungan para pemegang saham baru, termasuk Alvin, Lecce diharapkan dapat meningkatkan kinerja di Liga Utama Italia dan mempertahankan posisinya di Serie A. Kehadiran investor Indonesia seperti Alvin Saryatmadja memberikan harapan baru bagi sepak bola Indonesia untuk semakin diakui di kancah internasional, sekaligus mempererat hubungan antara kedua negara melalui olahraga. Kini, US Lecce tidak hanya menjadi kebanggaan Italia, tetapi juga memberikan inspirasi bagi pecinta sepak bola di tanah air. 4. Oxford United, klub Ligue 1 Inggris dengan sentuhan pengusaha Indonesia. Oxford United adalah salah satu klub sepak bola bersejarah di Inggris yang saat ini berkompetisi di Ligue 1, kasta ketiga dalam sistem sepak bola Inggris. Berdiri pada tanggal 27 Oktober tahun 1893 dengan nama awal Headington FC, klub ini telah melewati berbagai transformasi hingga menjadi salah satu tim yang diperhitungkan di liga domestik. Oxford United bermarkas di Kasam Stadium, stadion modern dengan kapasitas 12.500 kursi, yang menjadi rumah bagi para pendukung setianya. Sejak September tahun 2021, Oxford United resmi menjadi bagian dari jejak investasi pengusaha Indonesia di dunia sepak bola internasional. Saham klub ini dimiliki oleh Erick Thohir dan Anindya Bakri, dua nama besar yang sudah dikenal luas di kancah bisnis dan olahraga. Kehadiran mereka tidak hanya membawa stabilitas finansial bagi klub, tetapi juga membuka potensi pengembangan strategis di berbagai aspek. Erick Thohir sendiri memiliki rekam jejak panjang sebagai investor dalam olahraga, khususnya sepak bola. Sebelumnya, ia pernah menjadi pemilik sebagian saham DC United, klub sepak bola di Amerika Serikat, pada 2012. Selain itu, Erick juga sempat menjadi pemegang saham mayoritas di klub raksasa Italia, Inter Milan, yang memperkuat reputasinya sebagai pengusaha dengan visi global. Dengan keterlibatan kedua pengusaha ini, Oxford United mendapatkan fondasi yang lebih kokoh untuk bersaing di Ligue 1 dan meraih ambisi promosi ke divisi yang lebih tinggi. Selain itu, investasi Erick Thohir dan Anindya Bakri di klub ini juga mencerminkan langkah nyata pengusaha Indonesia untuk berkontribusi di panggung sepak bola internasional. Oxford United kini tak hanya menjadi simbol sejarah Inggris, tetapi juga bagian dari kebanggaan Indonesia di dunia olahraga. 5. FC Verbroedering Dender, klub Belgia dengan sentuhan pengusaha Indonesia. Dari Belgia, ada FC Verbroedering Dender, atau lebih dikenal dengan FC Dender, yang merupakan salah satu klub sepak bola profesional di Eropa dengan saham yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, Sihar Sitorus. Klub ini berdiri sejak 1935 dan saat ini bermarkas di Florent Bachmann Stadion, stadion dengan kapasitas sekitar 6.400 penonton.
FC Dender saat ini bersaing di kasta tertinggi Liga Belgia, menjadi salah satu klub yang terus berupaya menunjukkan performa terbaiknya. Sihar Sitorus membeli saham klub ini pada tahun 2018, dengan tujuan utama untuk mengembangkan sistem pembinaan pemain muda yang berkualitas. Belgia dipilih sebagai tempat untuk berinvestasi karena dianggap memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan dan pengelolaan klub sepak bola secara profesional. Keputusan Sihar untuk berinvestasi di FC Dender tidak lepas dari pengalamannya dalam mengelola beberapa klub sepak bola di Indonesia. Sebelumnya, ia pernah membina klub seperti Nusaina FC dari Ambon, Medan United, dan Produta FC, yang dikenal sebagai salah satu klub yang fokus pada pembinaan usia muda. Visi ini ia bawa ke Belgia, berharap dapat menciptakan ekosistem sepak bola yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Dengan kehadiran Sihar Sitorus sebagai salah satu pemilik saham, FC Dender memiliki peluang besar untuk berkembang lebih jauh di Liga Belgia. Investasi ini juga menjadi jembatan bagi talenta muda Indonesia yang ingin menjajal pengalaman di kancah sepak bola Eropa. Langkah Sihar tidak hanya menunjukkan kemampuan pengusaha Indonesia untuk bersaing di tingkat global, tetapi juga menjadi inspirasi dalam menghubungkan potensi lokal dengan peluang internasional. Itulah informasi mengenai 5 klub luar negeri yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia. Semoga informasi tersebut bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk menikmati video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.